Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Arianti dari kelas 12 MIPA 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama, di mana tempat berlangsungnya gametonesis pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, bagaimana proses gametonesis pada hewan. Yang ketiga, mengapa gametonesis termasuk pembelahan meiosis. Yang keempat, apa perbedaan oogenesis dan spermatogenesis. Yang kelima, sampai umur berapa laki-laki dan perempuan mengalami gametonesis. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu di mana tempat berlangsungnya gametonesis pada hewan dan tumbuhan. Jawabannya yaitu pada hewan, gametonesis jantan terjadi pada organ testis. Gametonesis betina terjadi pada organ ovarium. Sedangkan pada tumbuhan, gametonesis jantan terjadi di dalam benang sari, yaitu bagian kepala sari atau atera. Sedangkan gametonesis betina terjadi pada pangkal biji atau ovalium yang dibungkus oleh bakal buah ovarium pada pangkal putih. Yang kedua, bagaimana proses gametonesis pada hewan? Proses gametonesis pada hewan terbagi menjadi 2. Proses yang pertama, proses spermatogenesis, yang artinya sel ploid yang akan menjadi sel induk sperma dalam kurung spermatogenium menjadi besar sebelum membelah secara meiosis. Sel demikian disebut dengan spermatogenesis primer. Sel ini kemudian membelah pada meiosis 1 menjadi meiosis 2 dan menghasilkan 4 sel spermatik. Sel spermatik kemudian berkembang menjadi sperma dalam kurung gamet jantan siap membuahi. Yang kedua yaitu oogenesis. Apa yang dimaksud dengan oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Pembentukan sel tersebut dimulai ketika sel germinal primotional mengadakan pembelahan secara meiosis menjadi 4 sel oogenia dalam kurung 2N. Setiap satu sel oogenia akan mengalami permatangan menjadi oosit primer. Selanjutnya oosit primer melakukan pembelahan meiosis menjadi 1 oosit sekunder dan 1 sel badan polar. Oosit sekunder dan sel badan polar mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder menjadi 1 ootik dan 1 badan polar. 1 sel badan polar akan membelah 2 sel badan polar. Secara keseluruhan dari sel organium 2NL dihasilkan lofit dan 3 badan polar. Selanjutnya ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum. Setelah saya akan melanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu mengapa gametonesis termasuk pembelahan meiosis. Jawabannya yaitu gametonesis termasuk pembelahan meiosis karena gametonesis adalah pembentukan gamet. Gamet bersifat haploid N, sedangkan pada manusia bersifat diploid 2N. Sedangkan menghasilkan gamet diperlukan pembelahan sel yang berubah jumlah kromosom yang melalui meiosis. Baiklah, saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu apa perbedaan oogenesis dan spermatogenesis. Jawabannya, perbedaan oogenesis dan spermatogenesis yaitu spermatogenesis terjadi pada laki-laki di tubulus spinivorus dalam testis, menghasilkan 4 sel fungsional yaitu sperma, terjadi terus-menerus, memiliki ukuran sama serta waktu dimulai pada masa pubertas. Sedangkan oogenesis terjadi pada perempuan, di dalam ovarium menghasilkan 1 sel fungsional yaitu ovum dan 3 sel non-fungsional yaitu badan polar, memiliki periode istirahat yang panjang, memiliki ukuran perbedaan serta waktu fase lahir, pubertas hingga menopause. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang terakhir atau soal yang kelima, yaitu sampai umur berapa laki-laki dan perempuan mengalami gametonesis. Jawaban, kebanyakan wanita antara usia 48 sampai 52, sedangkan pria di usia 50-an tetapi sebagian besar lebih dari umur 50-an. Baiklah, itulah yang sempat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.